Shalom, apa kabar Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus? Saya yakin Bapak Ibu dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Saya percaya kalau kesempatan hari ini kita bisa kembali mengadakan ibadah melalui online ini. Saya percaya Tuhan siapkan berkat-berkat bagi setiap kita pada saat ini. Mari Bapak Ibu yang kekasih, kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang baik pada saat ini. Kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau siap untuk memberkati setiap kami melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan pada saat ini ya Tuhan. Berkati kami, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah tutup bungkus segala keterbatasan hamba-Mu. Biarlah yang hamba sampaikan adalah kebenaran daripada Engkau sendiri. Bahkan setiap kami yang akan mendengarkan, mengikuti ibadah secara online ini Tuhan, dimanapun mereka berada, boleh mengerti, boleh menangkap apa isi hati Tuhan yang disampaikan pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, puji Tuhan, kembali kalau pada saat ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Biarlah apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi berkat buat setiap kita. Seperti kita ketahui, bulan-bulan ini, khususnya tahun ini, gereja kita, Gereja Gerakan Pentakosta Mazmuria, diberikan tema yang luar biasa, yaitu tema yang diberikan oleh Ibu Gembala. Ini melalui doa yang luar biasa sehingga tema ini boleh diadakan, yaitu sikap hati menyongsong hari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, pada saat ini saya ingin mengajak merenungkan bagian daripada firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-12, ayatnya yang 22 sampai dengan ayatnya yang ke-34 ya. Sekali lagi Lukas pasal 12 ayat 22 sampai dengan 34. Ini dengan perikop hal kekhawatiran ya. Barangkali ini sudah tidak asing bagi setiap kita. Kalau selama ini kita mungkin membahas dari kitab Matius pasal 6, tapi hari ini saya ingin mengajak bagi setiap kita untuk merenungkan dari Injil Lukas, yaitu pasal yang ke-12 mulai ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-34. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau saya membaca perikop ini, masalah kekhawatiran dari Injil Lukas ini, saya melihat ada tiga tingkat atau tiga level iman orang Kristen, atau tiga level iman Kristen. Nah, yang pertama itu dari bagian Injil Lukas ini, dari mulai ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-30. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja jalan hidupnya? Jadi jika kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hei orang yang kurang percaya.
Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Ini bagian pertama, yaitu yang saya katakan level iman orang percaya atau iman orang Kristen. Jadi masih kekhawatiran tentang makan minum, tentang mungkin masa depan, mungkin masalah duniawi seperti itu, Bapak Ibu yang kekasih. Jadi ini saya yakin sudah terlalu sering dikutbahkan ya. Jadi mengenai kekhawatiran tentang makan minum, dan saya yakin Bapak Ibu yang saat ini kita sudah pada level yang sudah melewati itu ya, karena kita sudah tidak perlu khawatir lagi, karena disebutkan tadi bahwa semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah meyakini bahwa Tuhan tahu persis apa yang sedang kita butuhkan. Dan saya sering mendengar kesaksian dari Bapak Ibu bahwa penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, di dalam setiap apa yang kita perlukan, baik soal makan, baik soal minum, baik soal pakaian, bahkan untuk keperluan-keperluan kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu mencukupkan kita. Jadi pada level 1 ini saya yakin kita ya, sebagai orang-orang yang sudah cukup dewasa di dalam kekristenan kita sudah tidak terlalu khawatir lagi. Ya, jadi pada level 1 ini saya yakin kita sudah melampaui. Saya pribadi sudah mengalami dan saya sering bersaksi betapa Tuhan itu luar biasa menolong saya di dalam kebutuhan hidup keluarga saya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, pada level 1 ini, tingkat 1 ini, saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, dan saya yakin Bapak Ibu sudah melewati level ini ya. Walaupun mungkin kita perlu sering kita ingatkan bahwa penyertaan Tuhan itu tetap tidak pernah berubah sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, kemudian pada level yang kedua, itu dimulai dari ayat yang ke-31 sampai dengan ayat 32. Firman Tuhan demikian, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. 32, janganlah takut, hei kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, ini yang akan kita bahas pada yang kesempatan hari ini, yaitu pada level yang kedua, yaitu carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu yang kekasih, sebelum kita membahas tentang level yang kedua ini, saya ingin sampaikan pada level yang ketiga. Nah, level ketiga ini dari ayat 12 sampai dengan ayat 33 sampai dengan 34 ya. Saya akan bacakan. Ini level iman yang cukup tinggi ya. Mungkin ini cukup level yang ketiga ya. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini level 3 ini yang level iman yang sudah cukup tinggi ya, karena di sini katakan jualah segala milikmu ya, dan berikanlah sedekah. Ini luar biasa ya. Ini level 3 ini sudah tingkat iman yang luar biasa ya. Kita ingat bahwa seorang anak muda yang kaya raya bertanya sama Tuhan supaya diselamatkan ya. Dia bilang bahwa dia sudah melakukan semua hukum Taurat, tapi Tuhan bilang jualah milikmu dan berikan kepada orang miskin. Kemudian anak muda yang kaya ini menjadi sedih karena hartanya banyak ya, seperti itu ya. Jadi ini untuk tingkat iman seperti ini memang ya tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin ya, karena segala sesuatu mungkin ya, karena Bapak Ibu yang kekasih, semua hartanya dijual ya kan, bukan sebagian ya, mungkin kalau sebagian jual untuk
dibagi mungkin masih banyak yang melakukan. Tetapi kalau jualah segala milikmu, kemudian berikan sedekah, ini tidak mudah tentu saja ya. Jadi ini level iman yang luar biasa. Kemudian kita sediakan apa tadi? Pundi-pundi untuk harta di surga ya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, ini yang luar biasa pada level 3. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, kembali saya akan lebih fokus kepada level tingkat iman yang kedua tadi ya. Yaitu firman Tuhan katakan, carilah kerajaannya tadi bang gitu ya, kerajaan Allah. Carilah kerajaan Allah. Barangkali kalimat ini juga sudah sering kita dengar ya dari Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, pada saat ini kita akan lebih fokus mengenai carilah kerajaannya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, di sini pada level iman ini kita lebih banyak fokus kepada hal-hal yang rohani, ya kan. Bicara tentang kerajaan Allah, pada Roma dikatakan bahwa kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi di sini saya ingin tangkap bahwa kerajaan Allah itu kita berbicara masalah-masalah rohani, masalah damai sejahtera, ya, masalah kebenaran. Ya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, pada tingkat ini kita sebagai orang percaya kita lebih di sana ya, lebih bermain di sana. Jadi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, kita sudah tidak terlalu memikirkan hal-hal yang duniawi lagi, tetapi memikirkan tentang kebenaran. Nah tadi di ayat yang ke-32 dikatakan jangan takut, ya, karena selama ini kita kan hanya berbicara tentang mencari dan mencari. Ya. Carilah Tuhan, carilah kerajaan Allah. Kita seringkali kurang fokus ya tentang apa sih yang kita cari. Ya, tapi pada saat ini Bapak Ibu yang kekasih, setelah saya renungkan, ya, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi bahkan kalau kita baca dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Itu artinya kita sedang mencari dan mencari. Tapi di sini ada jawaban yang luar biasa, jangan takut, ya, jangan takut. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, kalau bicara masalah carilah, tentu saja kita ingat doa ya. Kalau kita cari akan mendapat. Ya, kalau kita minta kita akan menerima, kita mencari akan mendapat, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Maka dalam hal ini kalau kita mencari kerajaan Allah, tentu saja kita akan mendapatkannya. Ya, apalagi dengan janji Tuhan yang luar biasa bahwa Tuhan sudah berkenan memberikan kerajaan itu kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, carilah, dapatkanlah kerajaan itu. Artinya apa Bapak Ibu yang kasih? Di mana kita menemukan? Kalau Tuhan sudah berikan, tentunya kita harus terima, harus kita dapatkan. Ya. Saat di mana kita bisa menerima kerajaan Allah? Artinya kalau kita mencari kerajaan Allah itu bicara juga mencari Tuhan. Kita akan menemukan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berikan atau Bapa sudah memberikan kepada kita, tentunya kita sudah tinggal meraihnya, kita mendapatkannya. Selama ini mungkin barangkali kita masih samar-samar ya, seperti itu ya, bahwa Tuhan kita mencari, tapi seolah-olah kita belum merasakan, atau kadang-kadang kita merasakan, tapi suatu saat kadang-kadang sepertinya hilang lagi seperti itu ya. Maksud saya seperti ini Bapak Ibu yang kekasih. Kerajaan Allah itu kan bicara tentang Tuhan, kebenaran ya. Tentang damai sejahtera. Pernah nggak Bapak Ibu yang kekasih, suatu saat mungkin merasakan kita tidak ada damai, mungkin rasanya seperti khawatir, seperti takut gitu ya. Pernah nggak ketika kita menghadapi masalah, kerohanian kita, sepertinya Tuhan itu sepertinya jauh, seperti itu ya. Seperti hidup kita seperti tidak ada damai, mungkin seperti tidak ada sukacita. Nah itu apa ya? Saya kadang-kadang kita berpikir bahwa kalau kita sudah menerima kerajaan Allah, sepertinya kita harusnya dalam keadaan damai, sukacita yang penuh. Tapi ada kalanya kita merasakan jauh daripada Tuhan. Kita merasakan tidak ada damai.
Nah, firman Tuhan hari ini ingatkan kepada kita. Jangan takut. Dapatkan. Ya. Nah, saat mana kita mendapatkan damai sejahtera? Saat mana kita mendapatkan sukacita? Saat mana kita merasakan bahwa Tuhan dekat dengan kita? Kapan, saudara yang kekasih? Mari kita, saat kita mencari, ya kita temukan. Saat kita minta, Tuhan akan berikan kepada kita. Ketika kita mencari kerajaan Allah, kita dapatkan, kita raih kerajaan Allah. Nah, saat mana kita merasakan Tuhan dalam hidup kita? Bapak Ibu yang kekasih, tadi saya katakan bahwa kita punya iman bukan iman anak kecil, atau ya kita sudah iman yang sebagai iman orang dewasa. Mungkin kalau anak kecil bicara seperti ini, saudara. Kalau sesuatu yang kita butuhkan kita terima, yang sesuatu yang kita minta kita terima, kita akan sukacita, akan senang. Ya, itu anak-anak ya. Tetapi berbeda dengan orang yang dewasa. Ketika sesuatu yang kita minta, ternyata Tuhan tidak berikan, kita tetap sukacita. Karena apa? Kita sukacita, kita tetap damai sejahtera. Ya, karena apa? Kalau kita tidak berikan apa yang kita minta, artinya Tuhan akan memberikan yang lebih baik. Ya, seperti itu. Berbeda dengan anak-anak. Kalau anak-anak sesuatu yang diminta tidak diberikan, seolah-olah itu Tuhan kejam. Tuhan itu seolah-olah tidak mengasihi dan sebagainya. Itu anak-anak. Tetapi kita sebagai orang yang sudah dewasa, saat itulah bahwa kita sebenarnya ada di dalam kerajaan Allah itu sendiri. Kita merasakan kerajaan Allah sendiri. Jadi ketika kita selalu mensyukuri apa yang ada, mensyukuri keadaan yang terjadi, itu sebenarnya kita sudah ada dalam kerajaan Allah, sudah menerima kerajaan Allah itu. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, suatu saat Bapak Ibu yang kekasih, mungkin kita mengerjakan sesuatu yang menurut kita sudah benar, ya, sudah benar menurut kita, sudah sesuai dengan firman Tuhan kita lakukan. Tetapi apa yang kita kerjakan mungkin sepertinya dicela oleh orang lain, sebenarnya dianggapnya salah, ya. Dan kemudian itu berlarut-larut, kemudian kita bertanya, sepertinya saya sudah berbuat benar, tetapi kenapa jadi dipersalahkan, kadang dilecehkan, ya. Pada saat itu, saudara yang kekasih, kita sepertinya kehilangan damai sejahtera. Padahal kita sudah berbuat baik, kadang-kadang justru kita dicela. Kita sudah berbuat baik, kadang-kadang kita justru direndahkan, ya, dihina, dipersalahkan dan sebagainya. Pada saat mana seperti itu, kita seringkali merasa bahwa tidak ada damai, merasa loh kok seperti ini, sepertinya Tuhan kok nggak adil dan sebagainya. Tetapi disitulah bedanya iman Kristen, dan saya berpikir disitulah yang dibilang pikul salib. Jadi yang menurut kita benar, orang lain berbilang salah. Inilah salib, Bapak Ibu kasih. Itulah. Jadi disitulah kita yang dirasakan bahwa kita menikmati kerajaan Allah. Kita tetap ada damai sejahtera. Ketika kita sudah tidak sabar karena sesuatu hal mungkin yang menimpa kita, tetapi ketika kita bisa sabar, disitulah kita sebenarnya merasakan kerajaan Allah itu sendiri. Amin. Karena kerajaan Allah itu bicara tentang damai sejahtera. Hati kita tetap damai. Walaupun kita dalam keadaan sulit, kita dalam keadaan tidak menentu, tetapi kita dalam keadaan damai dan sukacita. Disitulah namanya kita merasakan damai sejahtera Allah. Kita merasakan kerajaan Allah itu sendiri. Ya, itu Bapak Ibu yang kekasih. Kemudian Bapak Ibu yang kekasih, ada kalanya kita seperti kehilangan, tadi saya katakan, seperti tidak ada merasakan kerajaan Allah. Itu tentu ada sesuatu yang seperti menghalang-halangi dalam kehidupan kita. Mungkin ada sesuatu yang menghalang-halangi, kenapa kok saya tidak merasakan yang namanya damai sejahtera? Kenapa saya tidak merasakan ada Tuhan dalam hidup kita? Kita merasakan tidak ada sukacita dalam hidup kita. Itu tentu saja ada halangan-halangan, ada penghalangnya, ya, katakan seperti itu. Nah, apa saja penghalang-penghalang yang membuat kita
kehilangan damai sejahtera. Nah, ini yang harus kita singkirkan atau hilangkan, ya. Jadi penghalang-penghalang untuk kita menerima kerajaan Allah ini yang harus mulai kita singkirkan, kita buang dari kehidupan kita. Nah, apa sih penghalang-penghalang yang membuat kita kehilangan damai sejahtera? Nah, ada beberapa hal, saudara. Tentu saja jawabannya adalah masalah dosa. Ya, dosa yang membuat kita kehilangan atau menghalang-halangi untuk kita menerima kerajaan Allah itu. Penghalang-penghalang untuk kita bisa menerima damai sejahtera. Yang pertama adalah hati yang tidak bersyukur atau yang bersungut-sungut. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, pada saat kita bersungut-sungut, pada saat kita tidak bersyukur, disitulah sebenarnya kita tidak merasakan damai sejahtera. Disitulah kita seperti kehilangan daripada kerajaan Allah itu sendiri. Ya, pada saat kita bersungut-sungut, pada saat kita tidak bersyukur dengan apa yang terjadi, disitulah sebenarnya kita itu yang menghalang-halangi kita untuk bersuka cita. Nah, itu Bapak yang kasih. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih, apa yang terjadi, apapun yang terjadi, kita harus tetap bersyukur. Firman Tuhan jelas katakan, ya, bersyukurlah dalam segala hal. Ya, itu firman Tuhan memang luar biasa, ya. Bersyukurlah dalam segala hal supaya kita tetap menikmati Tuhan, kita tetap menikmati kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Nah, kemudian yang kedua, selain hati yang bersyukur, ya, kemudian yang kedua adalah mengandalkan manusia, ya. Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan pikiran kita, kita akan kehilangan kerajaan Allah. Kita akan kehilangan damai sejahtera. Karena apa? Firman Tuhan dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, di situ saudara yang kasih, kita akan tidak merasakan kerajaan Allah dalam hidup kita. Kita akan terhalang, ya, jadi akan kehilangan damai sejahtera. Karena begitu apa yang kita kerjakan sepertinya sia-sia karena kekuatan kita, karena kita mengandalkan kekuatan kita. Ya, itu Bapak Ibu yang kekasih. Jadi penting untuk mulai hari ini, bahkan seterusnya kita akan terus belajar untuk terus mengandalkan Tuhan, mengandalkan campur tangan Tuhan. Itu sangat penting dalam kehidupan kita supaya kita tetap menikmati damai sejahtera, tetap merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Kemudian yang tiga, yaitu penghalang daripada kerajaan Allah, yaitu penyembahan berhala. Nah, tentu saja kita sudah pernah mendengar bahwa berhala hari ini bukanlah soal patung, soal yang seperti itu, seperti pada zaman perjanjian lama. Ya, berhala hari ini adalah hal-hal yang kita tempatkan di antara kita dengan Tuhan, seolah menomorduakan Tuhan, membelakangkan Tuhan. Nah, ini berhala-berhala ini yang membuat kita kehilangan kerajaan Allah. Nah, jangan sampai terjadi. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, keadaan hari-hari ini yang semakin sulit tentu saja membuat banyak orang memfokuskan hidupnya bukan kepada Tuhan, tetapi kepada yang lain dulu, Bapak Ibu yang kekasih. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, penyembahan berhala ini, ya, mungkin hobi kita, mungkin kalau hari ini bukan hobi, mungkin pekerjaan kita yang membuat kita fokus pada pekerjaan itu, membuat fokus kepada kegiatan jasmani kita, sehingga kita kehilangan daripada kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, itu yang kekasih, jadi kita singkirkan mengenai dosa-dosa yang dapat menghalang-halangi kita untuk mendapatkan kerajaan Allah. Nah, itu Bapak Ibu yang kekasih. Jadi kalau kembali pada level iman kita hari-hari ini, mari kita terima kerajaan Allah. Kita terima kebenaran yang daripada Tuhan. Kita terima damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus yang daripada Tuhan. Kita nikmati dan kita singkirkan apa yang namanya penghalang-penghalang yang selama ini mungkin masih kita lakukan, yang membuat kita kehilangan damai sejahtera. Hiduplah mengucap syukur senantiasa dalam setiap keadaan. Hiduplah hanya mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita. Hiduplah mengutamakan Tuhan, ya, daripada
hobi kita, daripada pekerjaan kita, aktivitas kita. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, sebagai penutup akan kembali saya baca ayat yang ke-32 tadi. Jangan takut, ya. Hei kamu kawanan kecil, ya. Jangan takut dikatakan dirinya, jangan takut. Hei kawanan kecil, kenapa disebut kawanan kecil? Ini menunjuk kepada kita. Walau pada waktu itu disampaikan kawanan kecil adalah kelompok kecil daripada murid-murid Tuhan. Ya. Halo, hari ini Bapak Ibu yang kekasih, khususnya umat Kristen yang sering disebut minoritas, kita bagian kelompok kecil. Seringkali kita merasa takut kehilangan kerajaan Allah, takut kita tidak mendapatkan kerajaan Allah, takut kita tidak mendapat keselamatan. Tetapi firman Tuhan katakan hari ini, jangan takut. Karena Allah, ya, Bapa sudah berkenan memberikan kerajaan itu kepada kita. Ya. Artinya apa? Kerajaan itu soal kebenaran. Kebenaran, kalau ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan, artinya kita sudah dibenarkan. Ya. Ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan, kita sudah diberikan damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi. Kepada lengkap pertama kita kan khawatir soal makan, minum, pakai. Tapi hari ini kita jangan khawatir, jangan takut masalah kerohanian kita. Karena janji Tuhan itu iya dan amin. Bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan diselamatkan. Ya. Dan bahkan janji firman Tuhan mengenai damai sejahtera dalam kehidupan kita hari ini menjadi milik kita, orang-orang yang percaya. Tidak perlu bimbang, tidak perlu takut. Bapak Ibu yang kekasih, sedikit saya bagikan Bapak Ibu yang kekasih. Kalau hari-hari ini, khususnya pada masa-masa pandemi, saya banyak melihat banyak orang-orang yang terima Tuhan Yesus, bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, berpindah dari agama yang lain, masuk ke dalam Kristen, percaya kepada Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu yang kekasih? Bahwa kekristenan itu adalah hal yang luar biasa. Keselamatan itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Ya. Kenapa mereka justru yang tadinya tidak percaya sekarang menjadi percaya? Artinya Kristen adalah hal yang luar biasa, ya. Jadi banyak orang mencari. Jadi sekali lagi kita jangan takut, ya. Kita yakin, ya. Sedikit bahwa kemarin pada suatu saat saya sharing dengan beberapa teman dengan satu komsel gitu, satu persekutuan. Ketika ditanyakan apa tujuan hidupmu, macam-macam jawabannya. Ada yang tujuannya melayani, ada tujuannya melayan ini dan itu. Tapi saya katakan bahwa tujuan akhir hidup kita adalah surga. Dulu pernah Bapak Gembala, Bapak almarhum Bapak Pendeta Andreas Bambang katakan tujuan akhir kita adalah surga, dan itu benar. Sehingga hari ini fokus kita surga, sehingga kita tidak salah jalan, ya. Kita tidak melenceng ke kiri atau kanan, fokus kita surga. Dan itulah yang kita kerjakan hari-hari ini dalam kehidupan kita, kehidupan rohani kita, supaya kita tidak menyimpang ke kanan atau kiri. Jadi sekali lagi, jangan takut. Hai kamu, kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kepada kamu kerajaan itu. Amin untuk firman Tuhan pada saat ini. Dan saya percaya, Bapak Ibu sebagai orang-orang yang percaya, kita sudah dalam keadaan damai sejahtera. Tidak akan pernah kehilangan lagi damai sejahtera daripada Tuhan. Kita yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Dan Dia akan terus menolong kita sampai akhir hidup kita, bahkan kita menerima hidup kekal di dalam surga yang mulia. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kekasih, pada kesempatan ini saya akan berdoa buat kita semua. Oleh kebenaran firman Tuhan yang singkat hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, renungan singkat pada kesempatan ini, biarlah boleh kami mengerti, boleh kami terima, ya, di mana kami anak-anak-Mu sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Kami tidak lagi mengkhawatirkan soal makan minum, tetapi pada saat ini kami diingatkan bahwa kita lebih hidup di dalam
kerajaan Allah. Kita memikirkan hal-hal yang rohani. Kita memikirkan hal-hal yang daripada Tuhan. Damai sejahtera yang daripada sukacita yang diberikan oleh Roh Kudus yang kita jalani. Bahwa Tuhan katakan hari ini, jangan takut, jangan khawatir, bahwa keselamatan itu sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dan itu pasti menjadi milik kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kalau hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi kami percaya dengan hal-hal yang hamba sampaikan pada saat ini boleh Roh Kudus tolong. Sehingga jemaat yang mendengarkan, setiap kami yang mendengarkan boleh mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami dan kami percaya ketika firman ini boleh masuk dalam jemaat Tuhan, dalam hati kami, boleh Roh Kudus yang menolong setiap kami, boleh kami nikmati dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa Bapa, syukur. Haleluya, amin. Salam Mas Muria, yes, maju terus.